Nangka burung, nangka die, hayang burung, hayang die. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bibarul Islamiarto dari program studi bisnis digital dari Institut Teknologi dan Bisnis Sama dengan Lamongan. Di sini saya juga akan sedikit menjelaskan. Di sini BTW ini project UAS ya, kawan-kawan di sini. Ya, di mata orang lain ini adalah tugas UAS yang sangat sulit, tapi di mata saya project ini sama saja sulit sih, kawan-kawan. Oke, lanjut ya. Di sini ada tugas dari pengumpulan tugas dari UAS tentang analisis sosial media. Di sini judul yang saya gunakan itu analisis sosial media di TikTok ya, menggunakan TikTok Studio. Nah, jadi alasan mengapa video kita di TikTok itu kurang FYP. Analisis data ini menggunakan TikTok Studio. Oke ya, tadi ada sedikit telepon dari keluarga saya ya, sedikit telepon ya kawan-kawan. Ini tasnya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi di analisis TikTok itu menggunakan TikTok Studio. Langsung saja masuk ke di websitenya. Nah, di sini di TikTok Studio ini saya menggunakan akun di IMM Ahmad Dahlan ITB AD lah. Nah, di sini nih saya menganalisis di akun sosial media organisasi saya. Di sini ada dari nama akun, profil, suka, pengikut, dan juga mengikuti. Nah, di sini itu ada banyak ya kawan-kawan. Ada metrik utamanya, itu tayangan ini dari akumulasi semua ya. Terus tampilan profil, yang di tampilan ini yang melihat, terus yang sukanya, komentar, dan bagikan, dan reward juga. Ini estimasi dari 7 hari terakhir ya kawan-kawan. Nah, di TikTok Studio ini juga ada beberapa fitur, yaitu yang beranda dan juga postingan. Nah, postingan ini digunakan untuk memantau ya kawan-kawan. Misal ini ada postingan baru tadi pagi 17 AM ini, itu tayangannya baru masuk 265 tayangan, 17 suka dan 3 komentar. Nah, di sini juga ada 4.300. Nah, ini buat analisis nih setiap semua postingan yang ada di sosial media ini di TikTok. Nah, di sini ada tombol edit, analitik, dan juga lihat komentar. Nah, di sini juga ada fitur analisis juga. Nah, ini akumulasi semua ya kawan-kawan, dari ini disaring dari tayangan video, penampilan profil. Nah, sumbernya ini dari saran profil dan cari. Nah, kunci pencarian ini biasanya datang di teman-teman ngeset atau di tombol search itu, kayak yang Jaya, Ahmad Dahlan IMM, Ahmad Dahlan, dan lain-lainnya. Habis itu ada fitur komentar juga. Nah, ini di fitur komentar ini kayak contoh ini, gimana Bang Jack, ini emot love. Nah, di sini itu masuk di postingan ini coming soon. Nah, ini jadi kita bisa mantau semua postingan, komentar dari setiap postingan yang digunakan oleh kawan-kawan. Juga ada di sini ada fitur alat. Nah, alat ini gunanya apa sih kawan-kawan? Nah, ini membantu ya terkait topik atau postingan kita mau diarahkan kemana, kayak ini. Versimento de Yesen Jimenez ini kan 1 billion nih. Nah, ini menjelaskan, nah konten-konten yang hari ini yang menarik itu yang ini. Terus ada juga Wali Kota Menpolis kencam ICE usai insiden. Nah, ini juga termasuk dari inspirasi ya buat teman-teman agar bisa FYP istilahnya. Nah, ini untuk postingannya dan kreator. Nah, kreator ini tunjukkan ini siapa, Scam, Pepsi, dan Soyu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, ini juga FYP semua kawan-kawan ya. Terus di sini ada monetisasi. Nah, ini berhubung ini kan akun baru, cuma ada 58 follower. Nah, jadi masih belum bisa dimonetisasi. Ada juga akademi kreator. Nah, ini nanti dimasukkan platform untuk buat akademi ya, buat kawan-kawan, buat kursus terkait bagaimana sih cara menggunakan TikTok lebih FYP itu bagaimana.
Ada juga untuk sound yang tak terbatas. Nah, ini juga berfungsi buat kawan-kawan. Biasanya kan ada yang copyright nih. Nah, di sini tuh gunanya untuk buat kawan-kawan tidak copyright. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke pembahasannya terkait analisis sosial media di akun TikTok YMM Ahmad Dahlan Lamongan ini. Nah, berupa tayangan ini ada beberapa tampilan, yaitu tayangan 842, 12 profil, 16 profil ini, terus sukanya aja 17. Nah, ini tiap tayangan ini ada ya per, kita ingat 7 hari terakhir. Nah, jadi mulai tanggal 3 Januari sampai tanggal 9 Januari ini berapa yang engagement yang menonton. Coba kita bisa ada 365 terakhir, ini setahun, 60 sampai 7 hari. Saya lanjutkan di analisis postingan. Kita lihat bahwasanya di postingan Coming Soon ini, tayangan ini kan 264 dan sukanya 17, terus komentarnya 3. Nah, kalau di yang satunya ini ada 4.367 dan 103 suka dan 9 komentar. Nah, nanti yang saya analisiskan ini dari konten yang ini, yang 296 sama 4.000. Bagaimana sih cara membedakannya? Kita lihat analitiknya dulu. Nah, di analitik ini tayangan videonya itu 4.400 dan total waktu yang diputar itu 9 jam 30 menit 20 detik. Nah, waktu tonton rata-rata kawan-kawan itu 7 detik sampai 84 detik ya kawan-kawan. Nah, menonton video secara utuh itu 7%. Nah, pengikut baru ini mengalami penaikan ya kawan-kawan menjadi 4. Nah, di sini kita lihat tingkat presentasinya dari ini. Ternyata orang itu sering menonton di paling lama itu di detik, nah 7 detik ini, karena sudah tahu punchline-nya itu, oh ini di sini deh. Coba kita lihat. Kita lihat dulu. Nah, nah, coba kita lihat dulu videonya. Ini kan untuk 4.000. Bukankah ini my film? Ya, kita lihat ya, ini banyak kan FYP 4.000 ya. Nah, ini kan fokus di organisasi eksternal. Nah, kita lihat dulu di postingannya, di analisisnya ini. Nah, 4.000 tayangan. Bahwasanya ini sumber yang digunakan, yang sering FYP itu disaran. Jadi disaran. Baru ada profil pribadi. Baru ada pencarian juga 1,3% ini. Nah, koherensi pencarian, nah ini biasanya FYP-nya ketika orang nge-search tentang IMM ataupun IMM Ahmad Dahlan, nama Dahlan IMM ataupun yang lainnya. Nah, di sini terlihat tayangan 4.400K karena memang relate untuk teman-teman mahasiswa di sini, karena kan di situ kan ada konten untuk pilihan nih, kiri kanan seperti itu. Nah, jadi ini dari kawan-kawan ini dilihat bahwa tontonan rata-rata secara utuh 7%. Nah, sedangkan kita lihat yang di ini Coming Soon ini total tayangan itu 217 dan waktu putaran 16 menit. Ini akumulasi dari awal posting sampai sekarang ya kawan-kawan. Nah, waktu tonton rata-rata itu 5 detik dan menonton video secara utuh 12%. Nah, ini kan berarti kan di saran ini 94%. Jadi ini videonya bisa relate karena dari saran ya kawan-kawan, bisa FYP dari saran. Ada lagi yang ini rekap, ini tayangan 458, total waktu 43 menit, waktu nonton rata-rata itu 5,52 detik ya, mohon maaf tipe sedikit. Nah, di sini ini menonton video utuhnya 1,1. Nah,
Untuk sumber lalu lintasnya itu rata-rata di Saran juga ya kawan-kawan. Berarti terus kuesioner pencarian itu Ahmad Dahlan titik Itbat dan IMM Ahmad Dahlan. Nah, kita tahu dari kedua postingan ini bahwasanya di video yang pertama ini yang 4000 ini menunjukkan bahwasanya video yang ditayangkan itu relate ya kawan-kawan daripada video yang seperti ini. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil di analisis sosial media ini untuk di TikTok bahwasanya konten itu biasanya lebih sering FYP ketika ini relate bertabrakan dengan realita dengan kawan-kawan semua. Kayak tadi pemilihan ormek itu pilih yang mana, lebih FYP daripada tentang analisis convention itu tadi. Nah, seperti itu. Ya baik, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mau menonton sampai akhir video ini. Terus jangan lupa di share dan juga di like ya kawan-kawan. Saya akhiri, bila bisa bilhaq, fastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa buat kawan-kawan yang mengajarkan UAS, selamat berjuang. Sukses. Ya, tadi saya kan ngerekam video. Aku nggak lihat ya ada ini, ternyata Mas Gilman sholat. Ya.